Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita gali lebih dalam satu bab spesifik, ya, bab 40. Ini ngebahas sesuatu yang penting banget, tapi sering kelewat kayaknya. Peran data buat produktivitas. Coba deh Anda ingat-ingat, seberapa sering kita ambil keputusan cuma berdasarkan rasa-rasanya atau opini aja, bukan fakta. Nah, bab ini bilang itu jebakan besar. Mari kita lihat kenapa data ini penting. Bab 40 ini langsung to the point ya. Ada kutipan Da Vinci itu. Penipuan terbesar manusia datang dari opini mereka sendiri. Kena banget. Terus ditambah lagi dari Charles Babbage. Salah pakai data nggak cukup, itu jauh lebih mending daripada nggak pakai data sama sekali. Wah, ini dasar yang kuat buat obrolan kita. Betul, betul. Penulisnya ini lihai banget mengkontraskan penilaian pakai data sama yang sekadar opini. Seringnya kan opini itu dipegang kuat banget ya. Meskipun buktinya minim atau bahkan ada fakta lain yang bilang sebaliknya, tetap aja dipegang. Nah ini dia tuh yang jadi penghalang besar produktivitas. Di kerjaan atau bahkan di hidup pribadi Anda juga bisa. Kita kayak lebih nyaman sama rasa kita gitu. Contoh soal konseling utang di bab ini juga menarik ya. Gimana rasa takut buat lihat total utangnya, malah bikin kita diam aja. Tapi begitu datanya dihadapi, angkanya dilihat, meskipun mungkin gede ya dari yang kita kira, seringnya malah jadi lega. Situasinya jadi jelas gitu. Dari situ baru deh, oke rencananya gimana? Ini nunjukin banget kekuatan data buat nunjukin realitas. Ketidakpastian itu kadang lebih nyerimin dari angkanya sendiri. Tepat sekali. Dan bukan cuma angka saat itu aja loh yang penting, tapi trennya. Penulisnya kasih contoh bagus tuh soal utang kartu kredit. Naik dari 5.000 ke 7.000, terus 10.000 pound dalam 2 tahun. Tren kenaikan ini nih yang sebenarnya cerita penting. Ini yang butuh perhatian serius. Bukan cuma angka 10.000 pas dicek itu aja. Data ngasih kita gambaran arahnya kemana, bukan cuma posisi sekarang. Jadi bisa antisipasi, nggak cuma reaksi. Penulis bab ini juga bedain pendekatan orang produktif sama yang kurang produktif soal data. Katanya, orang produktif itu lihat bukti dulu, baru dia tentuin langkah. Dan siap revisi kalau ada bukti baru. Fleksibel gitu. Nah, sebaliknya, yang kurang produktif malah tentuin aksi dulu, baru deh cari-cari data yang cocok sama keputusannya. Ini yang namanya bias konfirmasi kan? Persis. Bias konfirmasi itu bahaya banget. Kita jadi kayak pakai kacamata kuda. Cuma cari info yang mendukung apa yang udah kita percaya. Info yang nggak cocok, ya diabaikan aja. Akibatnya kita bisa merasa benar padahal lagi jalan ke arah yang salah. Cuma gara-gara kita nyaring data yang masuk. Wah, iya juga ya. Itu krusial banget. Terus, gimana soal kualitas datanya sendiri? Apa semua data sama aja nilainya? Pertanyaan bagus. Dan bab ini nekenin banget soal kualitas data. Penting, contohnya jelas banget. Tindakan nyata pelanggan, apa yang beneran mereka beli, itu datanya jauh lebih kuat daripada opini mereka di focus group. Kan kalau di focus group orang bisa aja bilang, mau beli A, tapi nyatanya enggak. Atau contoh lain, data pasar taruhan. Kan orang taruh uang beneran di situ. Itu sering lebih akurat nunjukin apa yang akan terjadi dibanding jajak pendapat yang mungkin cuma nunjukin apa yang orang pengen terjadi. Jadi, data yang bagus itu harus cerminin realitas tindakan, bukan cuma niat. Oke. Jadi data. Penting banget. Tapi gimana dong dengan perasaan kita? Apa intuisi atau feeling jadi nggak ada gunanya sama sekali gitu menurut bab ini? Kadang kan kita punya feeling kuat soal sesuatu. Nah, itu dia. Penulisnya juga nggak bilang gitu kok. Perasaan Anda itu juga data sebenarnya. Itu informasi soal kondisi internal Anda, reaksi emosi Anda. Bab ini nggak nyuruh kita jadi robot, sama sekali nggak. Tapi kuncinya gini, perasaan itu satu bagian dari data, satu potongan puzzle aja, bukan gambaran utuhnya. Kalau data objektif bilang A, tapi perasaan Anda kuat banget pengennya B, ya bahaya kalau data A diabaikan gitu aja demi perasaan. Perasaan itu ngasih warna, ngasih konteks, penting. Tapi data yang valid sebaiknya jadi panduan utamanya lah. Oke, paham. Jadi data itu kayak peta jalannya, nah perasaannya itu bisa jadi salah satu rambu yang perlu kita perhatikan juga di jalan itu, gitu ya? Bisa dibilang gitu ya. Inti pesan dari bab 40 ini jelas banget sih. Kalau Anda mau beneran produktif, mau bikin keputusan efektif, ya dasarnya harus realitas. Dan realitas itu paling bagus ditangkap pakai data yang valid, yang relevan. Jangan sampai kita kejebak di opini atau harapan kosong. Mau itu opini kita sendiri atau orang lain.
Kualitas data yang kita pakai itu nentuin banget kualitas keputusan dan hasilnya nanti. Menarik banget ya pembahasannya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di area mana di hidup atau kerjaan Anda sekarang, Anda ngerasa kok kayaknya terlalu ngandelin opini atau perasaan ya? Padahal mungkin ada data yang lebih konkret kalau dicari. Gimana kalau Anda coba mulai lacak atau kumpulin data itu? Kira-kira perubahan apa ya yang bisa terjadi? Coba direnungkan.